Mari sama-sama kita belajar di Jumat Agung ini, teguh menghadapi tantangan. Kita belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus teguh menghadapi tantangan. Lukas 22 ayat 39 sampai kepada ayat yang ke-46. Mari sama-sama kita membaca, 1, 2, ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawat ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Sama-sama. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Sama-sama. Katanya kepada mereka, mengapakah kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang saya kasihi, kita belajar dari teladan Yesus dalam menghadapi tantangan ketika dia mau disalibkan. Selama kita hidup pasti ada tantangan. Selama kita hidup kita nggak lepas dari yang namanya persoalan, tantangan hidup. Saya ajak sama-sama kita untuk kita teladani Yesus bagaimana dia menghadapi kematian. Bagaimana dia menghadapi penangkapan di Taman Getsemani. Yesus Maha tahu. Dia tahu bahwa dia akan ditangkap di Taman Getsemani di Bukit Zaitun. Jadi di bagian bawah Bukit Zaitun ada Taman Getsemani. Ukurannya 50 kali 50 meter, lebih kurang 2.500 meter persegi. Disitulah Yesus sering berdoa setiap pagi. Kemungkinan besar pemilik Taman Getsemani sangat kenal dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa, berlutut, berdoa kepada Bapaknya. Di Taman Getsemani, di sebelahnya saat ini ada gereja Getsemani. Gereja Getsemani sengaja dibuat bagian dalamnya gelap, menggambarkan penangkapan Yesus. Itu dibangun oleh orang Italia. Sehingga ketika saya pergi di 2006 ke sana, saya melihat Taman Getsemani tidak terlalu besar. Seperti mungkin kalau di kota Medan ada taman kota. Seperti itulah luasnya. Yesus sering pergi ke sana untuk berdoa. Yang penting kita pelajari yang pertama adalah ketika menghadapi tantangan, tidak mudah menyerah. Saya ajak saudara dalam Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat ini berkata sebagaimana biasa. Berarti bisa kita katakan Tuhan Yesus biasa berdoa di Bukit Zaitun. Dan dia tahu bahwa di Bukit Zaitun akan ditangkap. Dia tahu di Bukit Zaitun itu dia akan ditangkap. Tapi Yesus memberi teladan. Dia menghadapi tantangan. Saya ajak semua kita 2024. Apapun tantanganmu, saya mau katakan hadapi tantanganmu. Ini pesan penting bagi kita dari proses penyaliban Yesus. Dia tahu dia akan disiksa. Dia tahu dia akan ditangkap. Dia bukan menyerah. Dia menyerahkan diri. Beda menyerah dengan menyerahkan diri. Karena dia harus menggenapi firman Allah. Dia harus menggenapi nubuatan perjanjian lama. Bahwa dia akan menebus dosa-dosa manusia.
Sebelum dia mati di kayu salib, sebelum dia bangkit pada hari ketiga, semua di perjanjian lama sudah tertulis. Jadi apa yang terjadi dalam perjanjian baru? Penggenapan nubuatan para nabi. Dia pergi ke Bukit Zaitun. Dia tahu di situ dia akan ditangkap. Dia tahu di situ dia akan dikhianati oleh Yudas Iskariot. Dia tahu dia akan dicium dengan ciuman pengkhianatan. Dia tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Dia maha tahu. Tapi jangan lupa Yesus adalah manusia 100% dan Allah 100%. Sehingga kemanusiaannya merasakan sakit. Sehingga dia berkata kepada Petrus, Yakobus, kepada Yohanes, temani aku di Bukit Zaitun. Perasaanku sangat sedih. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jangan tinggalkan aku. Tinggallah bersamaku sesaat. Kemudian dia pergi, naik ke atas bukit lagi, dia berdoa. Petrus, Yakobus, Yohanes kedapatan sedang tidur. Dia tidur dalam keadaan kelelahan sebenarnya. Bukan karena malas berdoa. Karena penangkapan Yesus itu sebelum ayam berkokok. Karena Tuhan Yesus sudah katakan kepada Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Berarti itu berkisar jam 3, jam setengah 4, saudara. Sebelumnya mereka melakukan namanya the last supper. Atau yang namanya perjamuan Paskah akhir. Sehingga mungkin mereka melakukan perjamuan Paskah jam 12 malam, jam 11 malam. Mereka kecapean. Sampai ke jam 3 mereka belum tidur. Gak mungkin mereka tidak lelah, mereka kelelahan. Mereka sangat capek. Sehingga mereka sebenarnya secara manusia, mereka tertidur itu kita bisa maklumi. Bukan karena mereka malas, situasi yang membuat itu. Tetapi Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Tetapi banyak orang menangkap yang salah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Orang banyak menangkap yang salah di situnya. Harusnya kita lebih menangkap berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Makanya jangan pernah tinggalkan doamu. Yang pertama yang kita pelajari dari Tuhan Yesus. Dia tahu dia akan menghadapi penyalipan. Dia tahu dia akan disiksa. Dia tahu dia akan mengalami yang namanya kematian di kayu salib. Yesaya 53 digambarkan dia seperti manusia yang tidak punya rupa lagi. Wajahnya babak belur, tidak jelas lagi. Kalau saudara pernah menonton The Passion of Christ, itu adalah yang sebenarnya bahkan lebih dari itu menurut saya. Karena siksaan yang bertubi-tubi, cambukan yang bertubi-tubi, pukulan yang bertubi-tubi, tidak terhitung. Maka Yesaya 53 berkata, bagaikan tidak berupa manusia lagi. Tapi apa yang dibuat Yesus? Dia tidak mudah menyerah. Dia tekun memikul salibnya. Ini pesan penting yang pertama. Saudara, jangan mudah menyerah. Kalau engkau tidak menyerah, saya percaya ada kemenangan yang Tuhan telah sediakan. Ada kemenangan yang Tuhan telah sediakan. Maka saya berdoa pada malam Jumat Agung ini. Satu pesan yang penting, pulanglah. Hadapi persoalanmu. Hadapi Getsemanimu. Setiap kita punya Getsemani. Getsemani artinya peremukan minyak. Penghancuran minyak. Maka buah zaitun itu dihancurkan. Menghasilkan minyak yang berarti. Hidupmu lewat penderitaan semakin bagus. Lewat persoalan semakin rendah hati. Lewat banyak persoalan hidupmu yang bertubi-tubi, semakin dipakai Tuhan. Maka pesanku samamu, pikullah salibmu. Ikut Yesus harus pikul salib. Salib itu penderitaan karena mengikut Yesus. Yang kedua saya mau katakan, berdoalah menghadapi masalahmu. Yang pertama ini saya mau terangkan, jangan menyerah. Tepuk sebelahnya, jangan mudah menyerah. Tepuk sebelahnya, jangan mudah menyerah. Lihatlah wajah-wajah sebelahmu sudah hampir menyerah. Bilang sama dia, jangan mudah menyerah. Lihat Tuhan Yesus tidak mudah menyerah. Amin.
Tapi aku Pak Pendeta, cintaku selalu ditolak. Jangan menyerah. Bunga pertama ditolak, bunga kelima ditolak. Lihat, tembok Yeriko rubuh di kelilingan yang ketujuh. 7 kali 7 yang terakhir. Saudara, artinya berkali-kali baru tembok Yeriko. Jadi kalau bunga yang pertama ditolak, kasih bunga ketujuh, bunga seterusnya pasti cintanya rubuh. Ya, hai pemburu cinta, jangan mudah menyerah. Saya mau katakan, apa tantanganmu? Engkau mau menghadapi perkuliahan, jangan mudah menyerah. Ketika dosen pembimbingmu tolak satu, tolak, jangan mudah menyerah. Datangi dia seperti janda yang mendatangi hakim yang lalim. Datangi dia terus. Ditolak, datang lagi. Ditolak 10 kali, 100 kali datang. Ditolak 1000 kali, dia akan berkata, capek aku lihat mukamu, kululuskanlah kau. Aku berdoa bukan itu yang terjadi padamu. Karena memang baguslah hasil evaluasimu. Ya, saya juga dosen. Nggak pernah aku menolak mahasiswaku kalau bimbingan samaku. Sekali, 2 kali, 3 kali biasanya lulus. Kalau dikerjakannya dengan baik. Sehingga engkau jangan menyerah dalam hidup ini. Hai Bapak Ibu, jangan menyerah dalam pernikahanmu. Banyak orang menyerah dalam pernikahannya. Tapi saya mau katakan, jangan menyerah sampai maut memisahkan. Carilah, hai cewek-cewek, cowok-cowok yang tidak mudah menyerah. Carilah cowok itu, cowok-cowok yang begitu, cowok-cowok yang langka di zaman akhir ini, di akhir zaman ini. Jangan sikit-sikit cowok-cowok yang berkata, bisa abang bertukang? Nggak bisa dek. Bisa abang pasang lampu? Nggak bisa dek. Bisa abang pasang kepala gas? Nggak bisa dek. Gagal seleksi. Sikit-sikit tidak bisa, semua tidak bisa. Apa yang kau bisa dek? Apa yang kau bisa bang? Makan Indomie kuah dek. Bodat pun tahu makan Indomie kuah. Saya mengajak sama saudara, jangan mudah menyerah. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini artinya satu waktu manusia itu letih. Satu waktu manusia itu pasti lesu. Satu waktu engkau pasti berbeban berat. Tuhan tahu one day engkau terduduk dengan hidupmu. Engkau di titik nol. Engkau di titik terendah. Engkau menangis. Kenapa hidupku seperti ini? Penderitaan yang kau hadapi. Tuhan tahu, maka dia berkata, bagi engkau yang letih, bagi engkau yang lesu, bagi engkau yang berbeban berat, datang ke Tuhan Yesus. Engkau diberikan ketenangan. Bukan langsung siap masalahmu. Bukan langsung selesai. Ikut Tuhan Yesus bukan simsalabim. Bukan langsung, oh aku punya masalah datang ke Yesus, boom, selesai. Tidak. Saya sakit hampir mati itu bertahun-tahun. Saya makan obat, saya berdoa, bukan besok langsung sembuh. Terus saya berdoa, sebulan, setahun. Puji Tuhan, hari ini saya disembuhkan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, jangan menyerah. Kalau engkau letih, datang ke Tuhan Yesus. Ini pesan penting samamu. Kasihi dirimu. Jangan selalu hakimi dirimu dengan kegagalanmu. Jangan anggap rendah dirimu sendiri. Ketika engkau melihat dirimu gagal, jangan kau berkata, aku ini orang gagal. Aku ini gak ada artinya. Aku ini orang yang sial. Aku ini orang yang tidak berharga. Don't do it. Aku mau katakan, berapapun umurmu sekarang, engkau telah banyak melewati penderitaan hidup. Mungkin engkau berkata 20, 30, 40, 50, 60. Aku mau katakan kepadamu, sepanjang umurmu 50, 20, 30, 40 pun, engkau sudah banyak melewati badai hidup ini. Aku hanya berkata, beri pujian kepada dirimu. Karena dirimu masih bisa berdiri tegak hari ini. Karena itu engkau adalah orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Aku tidak perlu dengar cerita hidupmu. Aku tidak perlu mendengarkan seluruh penderitaan hidupmu.
kulihat dari mimbar ini. Udah kulihat rahang-rahangmu, rahang-rahang penderitaan. Udah kulihat beberapa di antara kau. Nggak jelas lagi engkau bersisir beberapa kali. Udah nggak jelas lagi letak bibirmu. Udah nggak jelas lagi kadang-kadang apa yang kau lihat dalam dunia ini. Maksud saya, jangan hakimi dirimu dengan kesalahan. Jangan hakimi dirimu dengan kegagalanmu. Tidakkah engkau sayang sama dirimu? Lihat Yudas Iskariot. Kenapa dia mati bunuh diri? Karena dia mengintimidasi dirinya sendiri. Andai kata dia minta ampun sama Tuhan Yesus, aku yakin Tuhan mengampuni dia. Tuhan Yesus Maha Pengampun. Tapi lihat Yudas Iskariot tertuduh, terintimidasi. Kenapa ku jual guruku? Kenapa ku jual Tuhan Yesus? Dia bersalah, dia tertuduh. Dia pergi menggantungkan diri, jatuh, perutnya terbelah, isi perutnya semua keluar. Kenapa? Karena dia mengintimidasi dirinya sendiri. Dengar anak-anakku, engkau perlu self love. Kasihi dirimu. Alkitab bilang kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Jangan hakimi dirimu dengan kesalahanmu. Jangan hakimi dirimu dengan kegagalanmu. Engkau kadang tidak fair dengan dirimu. Ketika salah dirimu kau hakimi dirimu. Ketika gagal dirimu kau hakimi dirimu. Tapi ketika berhasil dirimu, kau gak pernah puji dirimu. Betul orang bilang mungkin puji diri hama mago. Maksudnya engkau tidak perlu puji-puji dirimu depan orang. Tapi ketika engkau bercermin, kau melihat dirimu seorang yang sukses melewati badai hidup. Engkaulah yang tahu cerita hidupmu berjilid-jilid. Engkaulah yang tahu betapa hidupmu penuh penderitaan. Mulai engkau lahir, mulai kau dibesarkan, dikuliakan. Sebagian dari antaramu, masa kecilmu sangat berat. Ayah ibumu berantem, 5-10 tahun berujung cerai. Engkau dibesarkan di rumah paman. Engkau dibesarkan di rumah nenek kakekmu. Ada di antaramu mungkin dibesarkan di panti asuhan. Bukan karena ayah ibumu meninggal. Tapi karena ayah ibumu tidak bertanggung jawab. Karena mereka hidup dengan egois. Sehingga mereka bertengkar. Saya bisa katakan suami istri yang bertengkar adalah suami istri yang sombong. Itu yang pertama. Itu Amsal 13 ayat 10. Kesombongan awal pertengkaran. Yang kedua, mereka itu adalah orang-orang egois yang ingin dianggap benar. Sehingga mereka bertengkar. Itulah kitab Yakobus 4 ayat 1-6. Maka saya katakan sama saudara. Self love. Katakan, aku mengasihi diriku. Tepuk dulu dirimu. Aku mengasihi diriku. Engkau hebat. Engkau luar biasa. Udah banyak penderitaan kau lewati. Semangatlah. Semangati dirimu, semangatlah kau. Hai jiwaku. Ayo semangat. Hai jiwaku. Semangatlah kau. Udah banyak air mata kau lewati. Udah banyak penderitaan kau lewati. Ejekan kau lewati. Tapi engkau bertahan sampai hari ini. Karena kau hebat dalam Tuhan Yesus. Engkau hebat dalam Tuhan Yesus. Engkau pemenang dalam Tuhan Yesus. Engkau akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Amin. Ini ada orang melihat wajahnya di cermin. Ya Tuhan, kok hidup yang satu ini? Masih ada orang melihat dirinya paling jelek. Masih ada orang melihat dirinya, aku yang paling sial. Aku yang paling menderita. Jangan engkau memiliki victim mentality. Milikilah victory mentality. Bukan mengasihani dirimu. Lihat Yesus, apa yang dibuat Yesus. Mana masalah ku hadapi. Bilang sebelahnya, mana masalah berkuhadapi. Itu dong, amin. Ini ada masalah berondok di balik pohon papaya. Ada masalah berondok di bawah meja. Kalau ada cowok mau bilang, aku mau putuskan kau. Ayo, ku hadapi kau. Apa terserah apa kata Pak Suheri, hadapi. Kalau dia bilang, ku putuskan kau, lebih cepat, lebih bagus. Kau pikir aku akan nangis di kamar. Padahal di hatimu kau akan nangis ya sebenarnya. Enggak perlulah engkau takut menghadapi masalah. Apapun masalahmu hadapi.
Janji Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Pencobaan-pencobaan yang kau alami sudah ada jalan keluar supaya engkau sanggup menanggungnya. Tidak ada soal ujian yang tidak ada jawaban. Kalau ada guru mengasih soal ujian gak ada jawabannya, nah gila mai. Udah capek kita ngapain jawabannya gak tahu. Udah habis sampai 2 jam, semua nggak tahu. Nggak tahu pak. Baru gurunya bilang, aku pun nggak tahu. Yesus udah siapkan jawaban. Tuhan hanya butuh kau bertahan. Maka kitab Yakobus 1 ayat 12 berkata, coba dibaca, Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tepuklah sebelahnya, bertahan ya, bertahan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Oh, saya berdoa, engkau orang yang bertahan dalam pencobaan. Engkau yang berbahagia dalam penderitaan. Engkau bermegah dalam persoalan. Karena ada ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus Yesus. Amin. Saya berdoa di antaramu anak muda, anak gadis, engkau tidak ada menjadi generasi stroberi. Do you know what is generation strawberry? Generasi strawberry ciri-cirinya itu mudah cemas, mudah galau, mudah marah, mudah lemah, mudah menyalahkan. Itu ciri-ciri generasi strawberry. Sikit-sikit ada masalah, baperan. Sikit-sikit ada masalah, bawa pikiran, bawa perasaan. Jangan. Kau boleh wanita, tapi engkau tidak dikuasai perasaan. Karena kau hidup oleh iman. Engkau tidak hidup oleh perasaan, engkau hidup oleh iman. Oleh karena itu jangan menjadi generasi strawberry. Sikit-sikit aku galau lah. Besok-besok aku lemah lah. Besok-besok lagi aku cemas lah. Aku susah kali. Itu disebut generasi strawberry. Mudah cemas, mudah galau, mudah lemah, mudah putus asa. Apalagi kalau itu seorang cowok, sikit-sikit galau. Ya ampun. Kalau sempat ada cowok, sikit-sikit ada masalah dengan kau, aku diam, silent. Itu cewek yang begitu, bukan cowok. Kalau ada cowok yang seperti itu, salibkan dia. Biasanya kan ceweknya gitu kalau ada masalah. Aku galau, aku gak mau ngomong. Apa masalahnya dek? Jawab sendiri. Apa salahku? Kau tahu. Aku tidak mau bicara, aku capek sama kau. Itu artinya dia perlu dibujuk. Kalau ada seorang cewek bilang begitu, aku capek sama kau. Itu maksudnya, bujuk aku dong. Itu maksudnya. Lamhot, dengar Lamhot yang di YouTube, dengar. Dapot, Monang, Robert, Charles, dengar. Kalau ada cewek yang berkata kepadamu, aku gak mau bicara samamu, aku udah capek samamu. Itu maksudnya, bujuk aku lebih lagi. Mengerti aku lebih lagi. Sayangi aku lebih lagi. Bawa dong makanan, martabak bangka. Entah seperti itu. Tapi kalau cowok yang belum pintar, ketika ceweknya bilang, aku gak mau cakapan sama kau. Cowok yang dodong, dia akan jawab begini. Oh jadi gitu ya, usah cakapan kita ya. Itulah cowok yang dodong lah itu. Semoga kau gak temukan cowok dodong. Walaupun ganteng tapi on, ngantuk apa? Dia nggak punya hikmat, dia nggak punya bijaksana. Kalau seorang wanita berkata, aku nggak mau, WA-nya pun nggak mau dibaca, diam aja. Itu maksudnya kejar aku. Wanita itu tidak bisa menyampaikan isi hatinya dengan sederhana. Dia harus memaksa yang sederhana jadi rumit. Dan membuat laki-laki mengalami kerumitan. Sehingga kami butuh Roh Kudus menafsirkan kerumitan. Makanya dikatakan 1 Petrus 3 ayat 7. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Sehingga kalau engkau cari suami yang bijaksana. Kalau istri bilang, jadi kau gak mau makan kita dengan orang-orang tamu-tamu gitu. Enggak, itu artinya iya. Itu artinya dia enggak, artinya belum tentu enggak. Itulah kalau wanita. Kalau kita pria bilang enggak, artinya
Enggak. Wanita bilang enggak, belum tentu enggak. Bayangkan di manalah kamusnya itu, carilah di kamus bahasa Indonesia. Kan kau bilang tadi, kau nggak mau makan di sana. Ya udah, aku belokkan ke sini lah. Nggak itu maksudnya, kau nggak mengerti bahasa tafsirannya. Kau harus punya tafsiran khusus untuk itu. Pesanku samamu, jangan mudah menyerah. Saudara yang saya kasihi, yang berikutnya Filipi 4 ayat 13. Lagu yang sangat kita kenal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak ada perkara yang tidak bisa kau tanggung. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kau pikul. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kau lewati. Yang penting kau tidak menyerah. Yang penting engkau tidak menoleh ke belakang. Yang penting engkau tidak menyalahkan dirimu. Yang penting engkau tidak menuntut orang lain berubah. Apapun persoalanmu, seberat apa kerumitan masa lalumu, seberat apa masamu saat ini, aku percaya di dalam Tuhan Yesus engkau sanggup menanggung segala perkara. Engkau sanggup menanggung segala perkara. Pikullah salibmu dalam Tuhan Yesus. Bukankah engkau percaya? Di dalam Yesus engkau sanggup menanggung segala perkara. Berapa banyak yang percaya dia sanggup menanggung segala perkara? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan iman katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari angkat tangan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ibrani 12 ayat 3. Supaya engkau jangan mudah lemah, supaya engkau tidak putus asa. Ini resepnya. Ibrani 12 ayat 3. Sama-sama kita baca. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Maukah engkau menjadi pribadi tidak mudah lemah? Maukah engkau menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa? Ingatlah selalu salib Yesus. Ingatlah penderitaannya. Makanya setiap perjamuan kudus, engkau mengingat kasih-Nya. Engkau mengingat pengorbanannya. Roma 8 ayat 31, 32, 34, 35 seterusnya dia berkata. Kalau Dia sudah memberikan putra tunggalnya. Kalau Dia memberikan anak tunggalnya kepada kita. Masakan yang lain gak ditolongnya. Bukankah mempersembahkan anak udah barang yang paling mahal? Bukankah melepaskan anak mati di kayu salib? Bukankah itu sesuatu yang sangat mahal? Kalau anak yang tunggalnya saja diberikannya, dikorbankannya karena kasih-Nya. Masa engkau tidak percaya masalah-masalah kuliahmu?
masalah-masalah kesehatanmu, masalah-masalah usahamu, masalah-masalah pernikahanmu, masalah-masalah masa depanmu. Cobalah pakai rasionalmu sedikit. Anaknya yang tunggal sudah diberikan kepada kita. Jangan takut, hadapi persoalan. Ini masalahnya banyak orang lari dari masalah. Suami pergi ke mabuk-mabuk kalau ada masalah, itu lari. Pergi ke narkoba, lari dari masalah. Ada suami istri bertengkar, suami lari ke perempuan lain, istri lari ke laki-laki lain. Jangan, seberat-beratnya masalahmu hadapi. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Sehingga engkau percaya ketika ada persoalan hidupmu karena ada kebaikan Tuhan. Percayalah di balik badai ada pelangi. Enggak selamanya badai atau hujan lebat petir selalu akan ada berakhir dengan pelangi. Pada umumnya. Oleh karena itu ketika engkau menghadapi masalahmu bertubi-tubi, jangan menyerah. Pasti ada pelangi. Pasti ada berkat di balik badai. Ada kebaikan Tuhan. 54 tahun aku hidup anak-anakku. Bapak ibu yang saya kasihi, mungkin engkau lebih tua dari saya. Sejarahku melayani Tuhan 36 tahun. Saya sudah melihat selama 36 tahun saya hidup melayani Tuhan. Setiap ada masalah, selalu ada kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan enggak langsung masalah hari ini besok dampak. Tidak. Kadang-kadang nampak setahun kemudian. Ada masalah yang kuhadapi nampak 5 tahun kemudian. Jadi saya diizinkan kayak Yusuf 13 tahun dalam sumur dan penjara. Dia mengalami bertahun-tahun. Sehingga kalau hidupmu bertahun-tahun banyak penderitaan. Percayalah, semakin menderita hidupmu biasanya semakin besar rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan menyerah, jangan menyerah. Ingatlah selalu akan Dia. Yang kedua, menghadapi masalah dengan doa. Saudara, di dalam kitab Lukas 22, 40-41 dikatakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi penting sekali kita berjaga-jaga dengan doa. Penting sekali kita membangun menara doa. Doa pribadi, doa dalam sel grup, doa bersama dengan teman-teman. Lihat Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia Tuhan, Dia manusia juga pada waktu itu. Tapi rasa kemanusiaannya sangat sedih. Hatinya sangat sedih. Hatinya merasa seperti mau mati. Bahkan ketika dia berdoa. Ketika dia berdoa. Dia mengalami 3 tekanan. Tekanan psikis. Tekanan psikis yang dialaminya. Jiwanya tertekan. Mentalnya tertekan. Karena dia tahu jam berapa dia dipaku. Karena dia tahu jam berapa dia dicambuk. Dia tahu berapa kali dia akan dicambuk. Dia tahu lambungnya akan dicucuk. Dia tahu semua itu, saudara. Saya mau tanya sama kamu. Kalau engkau besok tahu engkau akan ditabrak truk, mati. Bukankah mentalmu mati? Kalau sempat dikasih tahu besok jam 11.30 siang. Engkau di lampu merah jalan ini. Akan ada mobil menabrakmu dan engkau mati. Pasti kau menghindar jalan itu. Karena kau tahu di jalan itu kau akan mati. Aku yakin sepanjang malam kau gak tidur. Sepanjang malam kau akan menangis. Kau akan membayangkan kematianmu 11.30 pagi besok. Sehingga engkau berjuang, engkau tidak mau jalan dari jalan itu. Yesus beda. Dia lahir untuk mati. Kita lahir bukan untuk mati. Tapi Yesus lahir untuk mati. Dia tahu siapa yang akan mencium dia, menjual dia. Dia tahu siapa yang mengkhianati dia. Dia tahu dia akan dipaku tangannya. Dia tahu dia akan dicucuk lambungnya ditombak. Dia tahu dia akan dimahkotai kawat duri. Dia tahu dari jam 9 sampai jam 3 dia tergantung 6 jam di kayu salib. Dia tahu 3,5 liter darahnya akan habis semuanya. Dia tahu seluruh penderitaannya akan terjadi. Itulah Tuhan Yesus. Dia tidak lari dari penderitaan. Dihadapinya penderitaan. Dia tekun memikul salibnya. Contohlah teladan Yesus. Kalaupun engkau menderita, jangan lari dari persoalanmu. Hadapi tantanganmu. Yesus mengalami tekanan psikis.
sehingga pembuluh darahnya mengeluarkan darah, sehingga keringatnya berwarna merah seperti darah. Karena tekanan psikis. Yang kedua, dia mengalami tekanan fisik. Fisiknya dipukul, diludahi, disiksa. Dia disiksa untuk kita. Harusnya kita disiksa, harusnya kita disalibkan. Kasihnya yang besar mengganti posisi kita. Yang ketiga, dia mengalami tekanan spiritual. Dia akan tahu bahwa ini yang paling menyedihkan dari Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa dia akan terpisah dengan Bapaknya. Maka dia berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Bapakku, Bapakku, kenapa kau meninggalkan aku? Bapa di sorga terpaksa meninggalkan dia sesaat. Karena seluruh dosa manusia ditimpakan kepada dia di kayu salib. Seluruh kutuk ditimpakan kepada dia. Dia mati supaya kita hidup. Dia disalibkan supaya kita dibebaskan. Dia dikutuk supaya kita diberkati. Seluruh pergantian ada di kayu salib itu. Makanya saudara, 3 tekanan ini yang dialami dia. Dia mengambil keputusan untuk menghadapi semua itu karena dia begitu besar kasihnya kepadamu. Kasih Allah jangan sangsikan lagi. Hadiah yang terbaik menerima Yesus di hatimu. Tidak ada yang lain. Mau saudara punya rumah 10 miliar. Mobilmu 10. Hartamu hebat. Itu sampah di hadapan Tuhan. Bukan itu hartamu yang terbaik. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan di hatimu. Karena kalau engkau menerima Tuhan Yesus, engkau menerima keselamatan. Kalau engkau menerima Tuhan Yesus, engkau menjadi anak-anak Allah. Berkat yang terbesar, menerima Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasihi, hadapi persoalanmu dengan doa. Yesus berdoa. Ketika dia berdoa, Bapa kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Kalaupun tidak, ini memang kehendakmu, jadilah padaku. 3 kali dia berdoa dengan topik yang sama. Kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Apa cawan? Penderitaan. Apa cawan? Murka Allah. Ingat, doa Yesus ditolak Bapa. Yesus berkata, kalau bisa cawan ini jangan ada padaku. Penderitaan ini ada padaku. Ingat, doa Yesus tidak didengar Bapa. Ada doamu yang tidak dijawab Tuhan. Ada doamu yang mungkin berkata, kalau bisa aku jangan hadapi masalah suami yang model begini Tuhan. Suaminya juga bilang, kalau bisa Tuhan aku bisa tukar ganti istriku. Karena kulihat jenisnya aneh bin ajaib. Atau engkau berkata, Tuhan kalau bisa aku jangan lahir dari papa mama yang bercerai. Kalau bisa Tuhan aku jangan memiliki sakit penyakit di tubuhku. Kalau bisa Tuhan tubuhku normal kayak yang lain. Saudara dengar, mungkin engkau menjerit. Ada jeritanmu yang tidak dijawab Tuhan. Dia izinkan kau masuk dalam penderitaan. Mungkin engkau berkata, kalau bisa Tuhan, persoalan kini cepat selesai. Tuhan maksudkan tidak, lebih lama lagi. Makanya selalu berdoa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Aku pernah berdoa seperti sama Tuhan. Kalau bisa Tuhan masalah pernikahanku jangan yang ini modelnya. Maunya modelnya yang ini. Ingat, guru yang memilih soal ujian, bukan murid. Ada di sini murid, dia yang menentukan soal ujian. Pak, bu, yang ininya soalnya. Nomor 1, nomor 2 ini bu. Nomor 3 ini. Tidak. Guru yang memilih. Bapak yang memilih. Dan kalau lagi ujian ada tulisan di luar. Lagi sedang ujian. Shhh. Ada kalanya kau lagi ujian. Ujian iman. Kau nangis, Tuhan tolong. Tuhan bilang, shhh. Kenapa? Ujian. Ujian iman. Tuhan, aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Beberapa di antaramu aku bisa bayangkan. Engkau pernah nangis di kamarmu sendirian. Engkau nangis di kamar mandi. Engkau nangis di sudut kampus, di belakang-belakang kampusmu. Padahal itu hanya gara-gara si Poltak memutuskan cintamu. Aku gak mau putus dengan si Poltak Tuhan. Terlalu cinta aku walaupun dia polos tak berotak. Tuhan bilang, aku tidak dengar doamu. Kau tetap putus dengan si Poltak.
Karena ada si Tagor yang sudah menantikan kau. Dan setelah kau menikah dengan si Tagor, kau akan berkata, memang pada waktu si Polta memutuskan aku, sakit hatiku. Tapi setelah aku tahu yang terbaik Tuhan sediakan kepadaku, si Tagor yang mengasihiku, takut akan Tuhan, yang sepadan dengan aku. Mungkin engkau dipecat dari pekerjaanmu. Tuhan, aku tidak mau dipecat, aku tidak mau dipecat. Kenapa aku dipecat, aku dipecat, aku tidak mau Tuhan. Aduh, di PHK aku pula dia kena Tuhan. Apa dosaku, apa salahku, padahal mukaku glowing. Gak ada urusan dengan glowing. Memang PHK lagi turun kepadamu. Dan ternyata setelah kau di PHK dari perusahaan itu, kau buka salon. Salonmu laku. Potensimu ternyata bisa menyalon. Asal orang kau saloni, pokoknya yang kayak bodat menjadi ganteng lah pokoknya. Yang jelek menjadi hebat lah dia. Orang yang kau lihat yang gak berarti jadi orang yang sangat berkenan. Asal orang di kau saloni, senang kali aku sama kau. Kenapa ya? Enak kali tanganmu itu labok. Damai. Mana lagi kau sambil kau gini-ginikan kepalanya. Tuhan berkati inang ini Tuhan. Sampai ngorok dia gara-gara kau doakan. Baru dia kasih tipnya sama kau lebih. Berbondong-bondong orang datang. Ada orang berkata, uangku gak cukup, gak apa-apa ya, datang aja. Waktu kau di PHK, kau nangis, Tuhan kenapa aku di PHK? Aduh Tuhan, apa salahku, apa salahku, apa salahku. Gak ada salahmu. Karena Tuhan mau engkau kepada yang lain. Kadang dipaksa Tuhan hidup. Kau dipecat dari guru sekolah. Aku kenapa dipecat dari guru sekolah? Aku kan baik-baik ngajar. Gak ada salahku kan? Kau bertanya sama kawanmu, gak ada gunanya. Pemilik sekolah udah memutuskan kau dipecat. Supaya kau buka sekolah baru. Di Sipultak, di Garuga atau dimanapun. Sehingga engkau pemilik sekolah di kota Medan, dimanapun. Sehingga engkau tidak hanya guru sekolah, tapi jadi pemilik sekolah. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sehingga saya katakan ketika ada persoalan, jangan menyerah. Hadapi dengan doa. Kalau engkau menghadapi persoalanmu dengan doa seperti Musa. Keluaran 17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Alkitab berkata, kalau engkau angkat tangan berdoa, atau engkau lipat tangan, engkau berlutut. Kalau engkau berlutut kepada Tuhan, engkau akan bisa berdiri menghadapi masalah. Itu kuncinya. Saya sudah rasakan itu. Kalau aku berdoa sama Tuhan, ada kekuatan baru. Aku berdiri tegak menghadapi masalah. Karena aku berlutut kepada Tuhan. Jangan engkau berlutut kepada masalah. Jangan kau berlutut kepada seseorang. Berlututlah kepada Tuhan. Kalau engkau berlutut kepada Tuhan, engkau akan bisa berdiri menghadapi masalahmu. Musa angkat tangan. Yosua dan orang Israel menang di lembah. Musa turun tangan. Yosua dan orang Israel kalah di lembah. Sehingga Harun dan Hur menopang dia supaya jangan turun tangannya. Mungkin engkau berkata doa gak kelihatan. Perasaanmu itu. Doalah kau terus di alam roh, apa yang kau doakan terjadi. Pada waktunya, bum. Jawaban doa indah pada waktunya. Kejadian pasal yang ke-25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Lihat, lewat doa Ishak dijawab Tuhan. Doa itu sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Doamu sangat besar kuasanya. Bilang sebelahnya, doamu sangat besar kuasanya. Bilang sebelahnya, teruslah kau berdoa. Amin. Kalau engkau terus berdoa, aku percaya. Kalau engkau tidak bimbang dan ragu, apa yang kau doakan jadi kenyataan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika mereka di penjara dipasung, mereka mengangkat pujian penyembahan. Mujizat terjadi. Saya berdoa, angkatlah pujian penyembahan di kamarmu, di rumahmu. Seringlah engkau earsetmu mendengar lagu-lagu rohani. Pasti ada kuasa dalam lagu-lagu penyembahan. Jangan engkau sudah putus asa, kau dengar-dengar lagu dangdut, lebih baik mati daripada hidup. Mati mahosongoni. Matilah kau kayak gitu, jangan. Ada lagi sok-sok dengar lagu bahasa Inggris, artinya pun gak tahu. Ada lagi yang lebih parah, lagu Korea, aku tanya apa artinya pun gak tahu.
Kenapa kau menyanyikan yang gak tahu kau artinya? Nyanyikan lagu pujian. Nyanyikan lagu penyembahan. Amin. Ketika engkau susah berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sehingga ketika engkau mengangkat pujian, Allah bertahta dalam pujian. Melawat engkau, tenang hatimu. Belum siapnya masalahmu, tapi damai hatimu. Belum siapnya kepedihan hatimu, tapi damai hatimu. Itulah jalan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah berserah kepada Tuhan. Bukan kehendakku Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau engkau saat ini diizinkan Tuhan ada penderitaan, itu seizin Tuhan. Karena ada tujuan Tuhan yang baik bagi saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.